Perkenalkan, nama saya Adi Roma Doyo Atmojo. Usaha saya Batik Doyo Hadi yang berlokasi di Jalan Tiga Negeri nomor 8, Kampung Batik, Lawean, Solo. Saya memulai usaha ini sejak tanggal 7 Agustus tahun 77. Usaha saya bergerak di bidang batik, khususnya menerima pesanan seragam batik, kemudian batik katun maupun sutra dengan proses canting maupun tulis dengan tagline one motif one product, kemudian simple, luxury, dan elegan. Adapun produk-produk kita yaitu mulai dari bahan batik dengan katun maupun sutra dengan motif-motif, baik motif yang klasik, modern maupun motif-motif yang ada saat ini. Tidak lupa kita juga menjual batik-batik antik ataupun batik-batik klasik yang tempo dulu seperti Van Swellen, kemudian Oi Kok Sing, kemudian Oi Sucun, dan beberapa batik-batik Belanda yang lain. Untuk pemasaran kita mulai dari lokal maupun dari internasional, karena ada beberapa tamu-tamu kita yang datang ke sini, kemudian mereka ada yang beli kemudian untuk dijual lagi. Tapi pada dasarnya spesifikasi kami adalah memproduksi batik-batik yang custom, yaitu yang teman-teman atau tamu-tamu ataupun klien mau, mereka bisa pesan ke kita, satu pun kita layani juga gitu. Jadi custom, misalnya aku mau motif seperti ini, ada tulisan seperti ini, itu bisa kita kerjakan dengan masa waktu atau tempo yaitu maksimal 1,5 bulan ya, karena kita prosesnya adalah dengan menggunakan canting dan proses batik tulis. Tapi tidak mungkin juga bahwasanya kita juga menerima pesanan batik-batik yang seragam, baik dari printing maupun cap maupun tulis. Jadi pada awalnya batik ini memang dari orang tua saya ya. Batik Doyo Hadi itu asal muasalnya perpaduan dari nama kedua orang tua saya, Agus Doyo Hadi Martono, diambil nama Doyonya, kemudian dari ibu saya, Eni Kusnul Priyo Hadi Martono, diambil Hadinya, makanya muncullah nama Batik Doyo Hadi itu sendiri. Nah, awalnya itu ketika saya kuliah tahun 98 itu, saya di Jogja melihat peluang yang sangat besar sekali di kalangan teman-teman kuliah zaman dulu ya. Dari situ mulailah tahun 98 itu saya tertarik untuk menekuni dunia batik lebih dalam. Untuk saat ini juga saya menggunakan pemasaran dengan the power of networking, kekuatan sebuah jaringan dari teman-teman ataupun link yang ada. Strategi yang dijalankan seperti kita ketahui bahwasanya kadangkala kita lihat ada yang namanya proses regenerasi ya. Regenerasi itu sendiri itu terkadang di generasi satu itu ketika memulai, kemudian di generasi kedua itu meneruskan, di ketiga keempat terkadang kan tidak selalu bisa eksis ataupun jalan. Nah, artinya ketika untuk bisa meneruskan ini harus menggunakan feeling atau dengan hati ya. Istilahnya do what you love and love what you do. Nah, itu yang saya terapkan bahwasanya ketika kita itu mencintai sebuah pekerjaan, maka kita akan enjoy dengan sendirinya. Kemudian salah satu dari hal lainnya adalah dengan strategi kita itu adalah pameran, Mas. Jadi kita kebetulan juga sering diundang atau diajak pameran dari teman-teman ataupun komunitas ataupun organisasi.
kebetulan besok pagi tanggal 30 sampai 31 itu ada Rakernas HIPMI di Jakarta, dan kita menjadi salah satu yang diundang untuk mengisi expo tersebut di Jakarta, dan itu melalui kurasi yang sangat-sangat begitu tinggi. Nah, tantangannya sendiri begini Mas, semenjak batik itu ditetapkan menjadi warisan budaya oleh UNESCO, otomatis kan semua orang ingin ingin berwirausaha dengan batik. Nah, itu memunculkan bahwasanya di setiap daerah itu masing-masing sekarang tiap-tiap daerah punya batik dengan ciri khas tersendiri. Nah, tantangannya kita adalah bagaimana di masa depan atau masa sekarang ini adalah kita harus mengikuti selera pasar Mas, jadi mengikuti perkembangan ataupun tren ataupun kemauan dari pasar, dengan tidak meninggalkan seperti yang saya katakan tadi adalah proses batik yang tulis ya, menggunakan canting. Jadi batik itu dikata ngembating titik, jadi tetap kita harus berinovasi, kemudian pameran, terus kemudian melakukan promosi, kemudian penetrasi pasar, juga menggunakan jaringan dari teman-teman yang ada. Meskipun kita tahu setelah COVID itu dunia usaha memang sangat-sangat lesu sekali ya. Maka dari itu harapan saya setelah mendapatkan liputan ini juga kita merasa terbantu dengan promosi gitu. Ciri khas dari batik kita sendiri adalah seperti yang saya sampaikan tadi, one motif one product, jadi lebih ke batik custom. Artinya teman-teman itu bisa pesan ke kita sesuai motif yang teman-teman mau, jadi satu pun kita akan layani. Jadi dengan masa kerja kita adalah maksimal 1,5 bulan. Kemudian motif-motifnya itu satu motif satu produk. Kemudian motif-motif kita yang kita pakai juga motif-motif yang lama. Nah, untuk saat ini sendiri yang lagi ramai adalah itu batik yang menggunakan ada semacam tinta perada emas ya. Jadi ada kayak titik-titik emasnya itu saat ini yang banyak digemari oleh tamu-tamu dari luar daerah. Jadi kiat-kiat untuk menjadi seorang wirausaha batik Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika batik menjadi booming pada saat itu, semua orang kan ingin untuk berwirausaha, khususnya menekuni dunia batik. Tapi proses berjalannya waktu tadi, akhirnya alam kan menyeleksi. Banyak juga yang tadi dodol mau sekedar dodol, padahal batik itu istilahnya usaha yang harus menggunakan soul atau dengan jiwa. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan cara ketika kita melakukan sesuatu itu harus dengan penuh hati ya, tidak mau aku asal buka tok, aku asal duwe modal tok, asal dodolan. Saya pikir tidak bisa seperti itu, apalagi dengan kondisi saat ini ya, ini kan persaingan dunia usaha itu sangat-sangat luar biasa. Maka kita sebagai generasi muda juga harus lebih adaptif, inovatif, dan berani melakukan terobosan-terobosan ataupun perubahan. Jadi pesan saya untuk para generasi muda saat ini, sebenarnya generasi muda sekarang ini untuk saya lihat untuk mereka menggunakan batik sudah sangat-sangat luar biasa ya Mas. Kita lihat kalau zaman dulu orang menggunakan batik itu hanya untuk jagong, dan motif-motifnya juga
sing sogan, yang coklat-coklat. Jadi dulu batik identik dengan orang tua, tapi sekarang kita lihat orang pergi ke mall, ada yang menggunakan batik, bawahnya pakai celana jeans, ada yang pakai sepatu. Artinya batik juga yang mulai banyak diterima oleh generasi muda. Ada yang dibuat jaket, ada yang dibuat hoodie, kemudian dikombinasikan dan dicampur dengan motif-motif lain yang ada. Tetapi ingat pada dasarnya bahwasanya batik itu sendiri, menurut saya yang benar-benar dinamakan batik itu adalah yang menggunakan batik tulis atau pakai proses canting malam. Nah, pesan saya, mari yuk kita sebagai generasi muda kita cintai produk dalam negeri kita supaya batik itu menjadi trendsetter atau diminati oleh mancanegara ataupun dunia.